Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas tentang kuartil dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk yang pertama adalah definisi dari kuartil. Merupakan nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Data kita akan bagi menjadi 4 bagian yang sama. Ini merupakan letak dari Hi1, Hi2, Hi3. Adapun statistik 5 serangkai data yang paling kecil, kemudian Hi1, Hi2, Hi3, dan data yang paling besar, di mana Hi1 ini biasa kita sebut sebagai kuartil bawah, kemudian Hi2 kuartil tengah atau median, Hi3 kuartil atas. Berikutnya, bagaimana cara kita untuk menentukan kuartil? Yang pertama, pada data tunggal, kita akan bagi menjadi dua, data ganjil dan data genap. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Menentukan Hi2 atau median atau nilai tengah terlebih dahulu. Barulah kita akan mencari Hi1 dan Hi3. Perhatikanlah data ganjil ini, kita akan mencari Hi2 atau nilai tengah terlebih dahulu, yaitu 5. Kemudian, sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Dari kiri ini kita akan mencari tengah-tengahnya lagi sebagai Hi1, kemudian sebelah kanan sebagai Hi3. Artinya apa? Pada data ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama yang disebut dengan kuartil. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Data yang kedua adalah genap dan langkahnya sama. Kita akan cari dulu Hi2 atau mediannya, barulah kita mencari Hi1 dan Hi3. Artinya apa? Data ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Adapun nilai dari kuartil 1 sama dengan 3 plus 4 per 2, karena di tengah-tengahnya ini. Kemudian Hi2-nya 5 plus 6 per 2, Hi3 7 per 9 per 2. Berikutnya, menentukan kuartil pada data kelompok dengan menggunakan perumusan Hi sama dengan tepi bawah plus I per 4N min frekuensi kumulatif per frekuensi kelasnya kuartil dikalikan dengan P. P ini merupakan panjang kelas. Ini merupakan contoh dari data kelompok. Kita akan coba cari kuartil 1. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan jumlah frekuensi N, kita akan jumlahkan dulu, 40. Berikutnya, menentukan kelas kuartil dengan cara menggunakan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini merupakan jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. 2, kemudian 2 plus 6, 8, 2 plus 6 plus 4, 12. Dan seterusnya, sampai dengan jumlahnya adalah 40. Untuk menentukan kelasnya, kita akan menggunakan rumus I per 4 N. Karena Hi1, maka I-nya diganti dengan 1. 1 per 4 kalikan 40 sama dengan 10. Artinya, data yang ke-10, ini merupakan letak dari kelasnya kuartil 1. Data 1, 2, kemudian data ke-3 sampai dengan 8, data ke-10 kelasnya adalah 50 sampai dengan 54. Berikutnya, kita akan menentukan tepi bawah kelas dan tepi atas. Tepi bawah 50 kurang 0,5. 0,5 ini merupakan salah mutlak dari pengukuran. Tepi atas 54 plus 0,5.
Kemudian panjang kelas tepi atas min tepi bawah. Adapun cara lain untuk menentukan panjang kelas, sayap kiri dan sayap kanan, 45 kurang 40 boleh, 49 kurang 44 boleh, 65 kurang 60 boleh, 69 kurang 64 boleh. Kemudian 8 ini merupakan frekuensi kumulatif. Jumlahan dari frekuensi sebelumnya, sebelum kelasnya kuartil, yaitu 2 plus 6. Kemudian 4 ini merupakan frekuensi kelasnya kuartil. Berikutnya kita akan coba masukkan 49,5 plus 10 min 8 per 4 kalikan 5. Kita akan perkecil lagi. 49,5 plus 2,5. Hasil dari kuartil 1 nilainya adalah 52. Pasti di dalam kelas 50 sampai dengan 54. Adapun contoh yang kedua, kita akan coba mencari H3. Dan langkahnya sama. Kita akan jumlahkan dulu frekuensinya, kemudian menggunakan frekuensi kumulatif, jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. I per 4N, karena kuartil 3, maka E-nya kita ganti 3. 3 per 4 kalikan 40, sama dengan 30. Kita akan mencari data yang ke-30, data yang ke-20, sampai dengan data ke-35. Artinya, data ke-30, kelasnya di 60 sampai dengan 64. Berikutnya tepi bawah, 60 min 0,5. Kemudian frekuensi kumulatif, frekuensi kelasnya kuartil. Kemudian panjang kelas diketahui ini, bisa dengan menggunakan rumus tepi atas dikurangi tepi bawah, atau sayap kiri dan sayap kanan. 45 min 40, 49 min 44. Kita akan coba masukkan 59,5 plus 30 min 20 per 15 kalikan 5. 59,5 plus 3,33, yaitu 62,83. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan mencari kuartil 2 pada histogram. Ini merupakan histogram. Dengan menggunakan rumus H2 sama dengan tepi bawah plus 2 per 4N atau 1 per 2N sama. Min frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelasnya kuartil 2 kalikan panjang kelas. Langkahnya sama. Menentukan jumlah dari frekuensi 2 plus 6 plus 7 sampai dengan 3, 50. Berikutnya, menentukan kelasnya kuartil kedua dengan menggunakan frekuensi kumulatif. I per 4N. 2 per 4 kalikan 50 sama dengan 25. Data yang ke-25 ini merupakan di mana letaknya kelas kuartil 2. 2 tambah 6, 8, tambah 7, 15, kemudian tambah 20, 35. Artinya, data yang ke-25, kelasnya di 71, sampai dengan 75. Sehingga tepi bawah, 71, min 0,5. Kita akan coba masukkan di mana panjang kelasnya, sayap kiri dan sayap kanan boleh, atau tepi atas dikurangi tepi bawah boleh. Sebagai contoh, sayap kiri 61 kurang 56, atau 65 kurangi 60. Q2 sama dengan 70,5 plus 25 min 15. 15 ini didapatkan dari frekuensi kumulatif, jumlahan frekuensi kelas sebelumnya. 70,5 plus 10
per 20 kalikan 5, sehingga hasil dari kuartil 2 adalah 73. Pasti di antara 71 sampai dengan 75. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang kuartil dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.